Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 pagi, dosen Pak Ade Mursalin SEMM. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang segmenting, targeting, and positioning. The STP process. STP, segmentation, targeting, positioning. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Pembagian segmentasi pasar. 1. Geografi. Pasar dibagi ke dalam beberapa geografi seperti negara, wilayah, kota, dan desa. 2. Demografi. Pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. 3. Psikografis. Pelanggan dipisahkan berdasarkan atribut sosial, persepsi, value, minat, dan pola pikir. 4. Behavior. Pelanggan dipisahkan berdasarkan gaya hidup, kebiasaan, dan lain-lain. Market segmentation. Geographic. Kota kelas 1, kota kelas 2 dalam atau luar negeri. Demografik. Gender, usia, kelas ekonomi, pekerjaan. Psikografik. Minat, preferensi. Behavior, perilaku, kebiasaan. Targeting. How big is the market? Aktual data, ekstrapolasi. Market potential, market size, your market, competitor market. Atribut USP. USP Anda. Daerah yang harus diperkuat, daerah yang tidak perlu diperhatikan. Daerah USP kompetitor, daerah perang. Kebutuhan konsumen, daerah yang harus dihindari. The importance of product positioning. 1. Atribut produk. Positioning berdasarkan atribut adalah memposisikan produk dengan memperhatikan atribut atau sifat, misalnya simbol, lambang, ukuran, warna, keberadaan, dan sebagainya. Sirup marjan adalah salah satu contoh sukses dalam memanfaatkan atribut produk. Bulan Ramadan dipilih sebagai pencitraan produk yang berhasil melekat di benak konsumen. 2. Manfaat produk. Sebuah produk tentu diciptakan dengan kegunaan tertentu. Beberapa produk sejenis biasanya memiliki fungsi yang sama. Misalnya produk obat sakit kepala merek Joss mengklaim dapat menyembuhkan sakit kepala dengan lebih cepat dan aman. Sedangkan merek Oye juga mengklaim hal yang sama namun dengan menambahkan manfaat lainnya. Secara sekilas merek Oye akan dianggap memiliki manfaat lebih banyak daripada merek Joss, padahal keduanya memiliki kandungan yang serupa. 3. Harga dengan kualitas terbaik. Positioning harga tidak selalu tentang siapa yang lebih murah, tapi juga harga yang reasonable sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan. Produk dengan harga yang lebih murah dan memiliki kualitas lebih baik daripada produk pesaing akan membuat produk tersebut lebih melekat di benak konsumen. 4. Berdasarkan pemakai. Strategi ini biasanya membutuhkan brand ambassador atau model untuk mewakili iklan perusahaan. Misalnya, produk minuman berenergi yang menggunakan para atlet di iklannya, produk kecantikan yang menggunakan para artis, dan sebagainya. Setiap toko iklan yang dipilih biasanya memiliki kekuatan tersendiri untuk mengangkat citra produk tersebut. 5. Berdasarkan pesaing. Strategi ini membuat produk Anda memposisikan diri sebagai yang lebih baik daripada produk pesaing utama. Misalnya, bisa Anda lihat pada persaingan antara dua raksasa bisnis smartphone, yakni Apple dan Samsung.
Samsung seringkali mengeluarkan iklan-iklan kontravensional yang secara gamblang menyindir produk terbaru dari Apple. Begitu pula Apple yang pernah menyindir smartphone bersistem operasi Android. Hal-hal seperti ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa produk pesaing tidak lebih baik dari produk buatannya sendiri. 6. Kategori produk. Strategi ini berusaha menempatkan suatu produk sebagai market leader dalam suatu kategori produk tertentu. Biasanya model bisnis yang menggunakan strategi ini hanya fokus pada satu merek walaupun sebenarnya memiliki beberapa merek lainnya. Misalnya Indofood yang lebih fokus mengembangkan merek Indomie. Kenyataannya Indofood juga memiliki beberapa merek mie lainnya seperti Supermie, Sarimi, Sakura, dan masih banyak lagi. Dengan dominasi dan kapitalisasi pasar yang sangat besar, tidak mengherankan jika banyak dari kita yang secara otomatis memikirkan merek Indomie ketika berbicara mengenai mie instan. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.